Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita jumpa lagi ya sama Kak Angel, sama Kak Ferry ya. Biarpun kita ada di rumah masing-masing, tapi sebentar lagi kita mau siap-siap buat apa? Buat ibadah sekolah minggu online. Semuanya sudah mandi belum ya nih ya? Ada yang masih kecut, ada yang masih bau. Yuk kita sudah siap, kita mau ini berdiri ya. Yuk Kak Angel mau ajak semuanya buat bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Ya semuanya sudah siap ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, dalam keadaan kami saat ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, biar kiranya Tuhan Kau yang bersuka Tuhan atas setiap pujian kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita harus bersuka cita ya Kak Ferry ya, karena apa? Karena setiap hari itu hari yang diciptakan Tuhan buat kita semua. Yuk kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Amin. Ya setiap hari harinya Tuhan ya. Jadi kita harus bersuka cita setiap hari apapun kondisi kita. Mungkin udah bosen ya 2 bulanan ini di rumah terus. Nggak sekolah, nggak ke gereja, nggak kemana-mana ya. Tapi nggak apa-apa, kita bersyukur kita masih bisa memuji Tuhan dengan sesuka hati kita. Amin. Semua hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua hari itu ciptaannya Tuhan ya. Jadi setiap hari kita perlu bersuka cita, nggak boleh ada alasan buat hari ini nggak berdoa karena hari ini bukan hari Minggu, bukan harinya Tuhan ya. Kita harus berdoa setiap saat karena semua hari itu ciptaannya Tuhan ya. Yuk sekarang kita mau nyanyi lagu Duduk Senang Berjalan Senang ya. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang, berjalan senang. Duduk
senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, sekarang kita siapkan hati kita. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap yang baik. Gak ada yang main lagi sama saudaranya. Kita mau katakan bahwa dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau Bapa kami yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, bagaimanapun keadaan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya kan? Mau foto aku ya? Bukan. Ini, aku foto ini. Tuh. Bagus kan? Ikan-ikan ini, Fani. Iya, ikan-ikan yang lucu. Tapi lihat. Lihat itu. Apa yang datang itu? Mana? Mana? Apa? Gimana? Sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sana. Lihat. Lihat. Ikan besar. Lari, Bami. Iya. Aku foto dulu. Momen yang langka ini. Gak usah. Lari aja. Nanti kita ditelan. Lupakan foto. Sebentar. Tapi kalau masuk ke perut ikan, kira-kira apa ya yang kamu lakukan? Ih, kamu. Udah, aku mau lari aja. Shalom adik-adik, jumpa lagi di kebaktian online sekolah minggu. Apakah Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, baiklah. Oh ya, sebelumnya Tante mau tanya, siapakah hamba Allah yang dimakan ikan besar? Ya, namanya Yunus. Ya, Yunus ini disuruh Tuhan supaya pergi ke Niniwe, tetapi Yunus tidak taat. Dia malah pergi ke kota Tarsis dengan naik kapal. Pada saat dia naik kapal, tiba-tiba ada topan yang sangat dahsyat, sehingga mengakibatkan kapal hampir tenggelam.
Mereka yang ada di kapal dalam keadaan panik dan membuang semua barang, sebagian barang dengan tujuan supaya kapal tidak tenggelam. Kemudian nahkoda juga menyuruh semua orang untuk berdoa kepada Allah mereka. Nah, ketika dia mendapati ada orang yang masih tidur, kemudian dia bilang, "Bangun, bangun, berdoalah kepada Allahmu." Lalu Yunus mengatakan kepada nahkoda itu, "Ini salahku, karena aku telah lari dari tugas yang diberikan oleh Allahku." Maka Yunus berkata, "Lemparlah aku ke laut, maka badai akan reda." Tetapi mereka pada tidak percaya. Nah, lalu Yunus mendesak mereka supaya mereka melemparkan Yunus ke laut. Nah, ketika Yunus dilemparkan ke laut, tiba-tiba badai berhenti. Ya, tidak ada lagi angin yang begitu dahsyat. Ombak sudah biasa, tidak sampai mengombang-ambingkan kapal. Dan ketika Yunus berada di dalam laut, dia berpikir, aku pasti mati nih. Nah, tetapi Tuhan menyuruh seekor ikan untuk menelan Yunus. Nah, ketika Yunus berada di perut ikan, dia mulai sadar. Dia lalu berdoa kepada Tuhan, "Aku berjanji akan selalu taat kepada Tuhan." Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yunus benar-benar dia menyadari akan kesalahannya. Kemudian setelah 3 hari 3 malam di perut ikan, kemudian Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, ketika Yunus sudah di daratan, maka Tuhan menyuruh Yunus lagi untuk yang kedua kalinya pergi ke Niniwe. Nah, pada saat sampai Yunus di sana, dia memberitahukan kepada orang-orang bahwa 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka berubah. Bahkan rajanya mengatakan, "Berdoalah kepada Allah dan bertobatlah." Karena orang-orang Niniwe sudah bertobat, maka Tuhan mengampuni dan tidak menghukum mereka. Nah, kita bisa baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9b. Coba kalian buka Alkitabnya, kita membaca bersama-sama. "Ia sabar terhadap kami karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya mereka semua orang berbalik dan bertobat." Nah, dan yang bisa kita pelajari dari cerita Yunus yaitu Yunus tidak dapat lari dari Allah, dan kehendak Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Dan yang ketiga, Allah mengasihi orang yang tersesat, bahkan yang jahat sekalipun. Nah, inilah firman Tuhan yang bisa kita dengar. Dan sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu taat kepadamu, dan ajar kami untuk kami selalu taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami akan selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami, akan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bertobat manakala kami berbuat dosa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami dan ucapan syukur kami
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.